Masih ingat kan Piala Dunia di Qatar 2002 lalu? Banyak yang jadi sorotan saat itu. Bukan hanya yang terjadi di lapangan hijau, tapi juga kondisi para pekerja migran yang membangun infrastruktur Piala Dunia. Ternyata cerita miris tentang nasib pekerja migran di Timur Tengah tidak berhenti sampai di sana. Kisah itu berlanjut dan terpantau lewat aplikasi digital. Pekerja migran dijual di pasar online terbesar di Arab Saudi, Haraj. Meski PBB sejak tahun 2020 sudah mengkritik aplikasi Haraj karena memfasilitasi perbudakan modern, namun hingga sekarang aplikasi itu masih tersedia di Apple dan Play Store Google. Reporter Dewi Indonesia di Jakarta dengan mudah mengunduh aplikasi ini dan melihat cara kerjanya. Haraj menggambarkan profilnya sebagai platform jual beli terbesar di Saudi. Ada lebih dari 500 juta yang memakai aplikasi ini setiap harinya. Dan seperti yang ditunjukkan oleh penyelidikan baru-baru ini, manusia juga termasuk dalam daftar jual beli tersebut. Menurut laporan, belasan postingan diunggah setiap hari oleh warga Saudi yang mengiklankan pekerja migran. Pengguna Haraj dapat membeli atau menyewa para pekerja ini sebagai pembantu rumah tangga, petugas kebersihan, pengasuh anak, dan sopir. Saya kemarin juga buka-buka aplikasi itu, saya pakai kata kunci aja ya, Hadam dan Indonesia. Itu saya temukan ada gambar, saya pastikan bahwa ini terkait. Itu karena saya juga temukan buku panduan berbahasa Indonesia, berbahasa Arab. Jadi tip praktis memasak dalam bahasa Indonesia, tapi juga dituliskan dalam bahasa Arab. Nah, itu saya temukan di aplikasi Harat itu. Berbeda dengan negara tujuan pekerja migran lainnya, di Arab Saudi, tenaga kerja di sektor domestik berada dalam posisi rentan karena praktek yang dikenal sebagai kafala. Sistem kafala ini muncul pada tahun 1950-an yang berlaku di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk. Umumnya, tenaga kerja dalam sistem kafala tidak mendapatkan hak hukum penuh. Mereka juga hanya dapat tinggal dan bekerja di Arab Saudi jika ada warga Saudi yang menandatangani bahwa mereka bertanggung jawab secara hukum. Wali sah atau sponsor yang disebut kafil akan menulis kontrak dan bahkan persyaratan visa pekerja. Pentingnya sponsor membuat orang-orang yang ingin bekerja di Arab Saudi memposting di Haraj untuk mencari kafil yang bisa membantu mereka. Tak sedikit pekerja migran yang menemukan diri mereka dalam situasi kerja paksa. Bentuk penganiayaan yang mereka alami juga bervariasi. Kekerasan yang utama adalah mereka bisa bekerja lebih dari 5 majikan. Kalau majikan itu punya anak 10 dan masing-masing anak itu punya rumah masing-masing, PRT migran kita bisa bekerja di masing-masing rumah itu secara bergiliran. Itu kan tentu eksploitasi dan itu tentu adalah bentuk perbudakan yang sangat nyata. Yang kedua, dia memang ada dalam kontrol sepenuhnya. Paspor di tangan dia gitu ya. Seandainya TKI itu mengalami kekerasan dan dia melarikan diri, dia ditangkap polisi. Dia ditangkap bukan sebagai orang yang mencari keadilan, tapi dia ditangkap sebagai orang yang tidak berdokumen. PBB memperkirakan bahwa 50 juta orang di seluruh dunia hidup terjerat dalam sistem perbudakan modern. Haraj bukan satu-satunya platform yang menerapkan hal ini. Pada tahun 2019, Facebook, sekarang Meta, juga menjadi sorotan karena lewat suatu postingan ada pekerja rumah tangga di Kuwait dan Arab Saudi yang diperjualbelikan secara ilegal. Beberapa bentuk perdagangan seperti ini juga terpantau dilakukan di Instagram milik Meta. Ada unggahan yang tersebar lewat hashtag dan memakai sistem promosi yang didukung oleh algoritma Instagram. Dan praktek penjualan dinegosiasikan melalui pesan pribadi, seperti pantauan Migrant Care terhadap pekerja migran dari Indonesia. Kalau dalam amatan Migrant Care, bukan hanya yang terjadi di Timur Tengah ya, misalnya dengan aplikasi Haraj ya. Kemudian kalau di Mekong itu terutama mereka direkrut menggunakan aplikasi messaging Facebook atau Meta, tapi juga misalnya ada perekrutan dengan Med Online System yang itu malah di develop oleh pemerintah Malaysia. Mengapa Indonesia kemudian berkeberatan? Karena Med Online System itu merekrut langsung pekerja migran, tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan akses data mereka yang direkrut langsung.
Tahun 2018 lalu, kasus yang sama juga terjadi di Singapura. Sejumlah TKI dijual di situs belanja online Carousell. Saat itu sudah ada 48 produk yang dijual di akun tersebut. Di dalam situs itu ditampilkan beragam wajah sejumlah asisten rumah tangga yang diduga dari Indonesia. Jadi, apa yang harusnya dilakukan pemerintah Indonesia? Harus mendorong ya perusahaan-perusahaan penyedia platform sosial media ini mengacu pada prinsip-prinsip business and human right seperti itu. Nah, itu yang juga saya kira pemerintah Indonesia harus menyadari itu gitu loh. Jadi yang dilakukan bukan melakukan sensor, bukan melakukan kontrol, tapi malah memastikan bahwa platform-platform penyedia jasa ini tidak boleh mengambil keuntungan dengan membangun aplikasi-aplikasi yang merugikan kelompok-kelompok rentan, terutama pekerja migran. Tapi, apakah platform benar-benar bisa diminta untuk bertanggung jawab? Ini menjadi topik perdebatan. Sebenarnya, tak hanya platform media sosial, App Stores juga bisa punya andil penting. Skandal Instagram tahun 2019, Facebook hanya mengambil tindakan terbatas, hingga Apple mengancam akan menghapus produk Facebook dari App Store jika mereka tidak menindaklanjuti hal tersebut. Pada kasus di Singapura tadi, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Singapura untuk melakukan investigasi. Akun di Carousell itu setidaknya langsung dihapus. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia berencana membuka kembali keran pengiriman TKI informal ke Arab Saudi setelah dihentikan 11 tahun silam. Nah, apa yang harus jadi perhatian pemerintah agar bisa melindungi TKI, khususnya jika mereka bekerja di Timur Tengah? Pertama adalah harus memastikan segala perekrutan atau segala penempatan pekerja migran itu melalui cara-cara yang mendukung adanya decent work ya. Dan pemerintah harus punya kontrol, harus memastikan juga aplikasi-aplikasi sosial media dan platform digital itu juga mematuhi code of conduct ya. Nah, bagaimana menurutmu sahabat Dewe? Apa yang bisa dilakukan untuk melindungi TKI dari penyalahgunaan teknologi digital? Tuliskan pendapatmu di komentar ya. Terima kasih sahabat Dewe sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan langganan kanal Dewe Indonesia. Jika kamu tertarik dengan video terkait teknologi digital, tonton juga video berikut ini. Cus!